Sampai dipuji Presiden Prabowo, apa sih yang dilakukan Bu Mega saat krisis ekonomi? Waktunya kita kasih paham. Ekonomi Indonesia di awal tahun 2000-an mirip-mirip nih guys, kayak kondisi ekonomi Indonesia sekarang, alias nggak baik-baik aja. Baru aja lepas dari krisis 98, ekonomi masih labil, utang numpuk dan ekonomi rakyat belum pulih. Saat itu, Ibu Megawati Soekarno Putri naik jadi presiden kelima. Banyak sih yang meragukan kemampuannya waktu itu, tapi ternyata Bu Mega punya strategi ekonomi yang cukup solid dan gak banyak gimmick. Bahkan Presiden Prabowo aja mengakui kehebatan Bu Mega kala itu. Biar nggak dikira halu, kita bicara pakai data yuk. Pertama, kita bahas pertumbuhan ekonomi dan inflasi saat Bu Mega menjabat. Salah satu keberhasilan yang paling kelihatan adalah soal menurunnya tingkat kemiskinan dari 28% ke 18% diikuti pertumbuhan ekonomi. Saat beliau mulai menjabat tahun 2001, ekonomi Indonesia cuma tumbuh sekitar 3,6%. Tapi selama masa kepemimpinannya, angka itu terus naik, bahkan di akhir masa jabatan tahun 2004, pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil ke angka 5%. Gak cuma itu, inflasi yang sebelumnya sempat gila-gilaan berhasil ditekan dari 11,5% di tahun 2001 jadi tinggal 6,4% di tahun 2004. Artinya, daya beli rakyat mulai stabil dan harga-harga mulai bisa dikendalikan. Next, kita ke kurs rupiah dan cadangan devisa. By the way, berapa sih nilai dolar sekarang? Ya, nggak tahu. Udah hampir di angka 16.500 ya guys. Agak serem ya. Dalam hal ini, nilai tukar rupiah juga mulai nunjukin kestabilannya. Di awal 2001, nilai tukar rupiah sempat nyaris tembus 12.000 per USD. Tapi di akhir masa jabatan Bu Mega, rupiah menguat dan stabil di kisaran 8.500 sampai 9.000 per USD. Stabilnya nilai tukar ini penting banget buat menjaga harga impor dan jaga inflasi. Cadangan devisa pun ikut naik dari sekitar 28 miliar US dollar di tahun 2001 menjadi 36 miliar US dollar pada 2004. Ini nunjukin kepercayaan pasar global terhadap ekonomi Indonesia mulai pulih. Next, kita ke hutang luar negeri dan reformasi BUMN. Satu hal penting yang kadang luput dari sorotan adalah soal hutang. Di era Bu Mega inilah pemerintah mulai memperbaiki rasio hutang terhadap PDB. Di tahun 2001, rasio hutang pemerintah terhadap PDB sekitar 77%. Dan di akhir masa jabatannya bisa ditekan jadi sekitar 56%. Selain itu, reformasi BUMN juga dilakukan serius di era beliau. Contohnya, PLN dan Pertamina mulai didorong buat lebih transparan dan efisien. Dasar-dasar good governance di BUMN banyak ditanamkan sejak era Bu Mega. Last but not least, Ibu Mega juga mengakhiri kerjasama dengan IMF pada Desember 2003. Keputusan berani ini mengurangi ketergantungan Indonesia pada kebijakan asing yang dianggap merugikan. Beliau memulihkan kedaulatan ekonomi bangsa dengan memilih untuk tidak lagi bergantung pada bantuan luar negeri. Bersamaan langkah ini, Bu Mega juga menerbitkan Inpres nomor 5 tahun 2003 tentang paket kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas makroekonomi melalui reformasi perpajakan, efisiensi belanja negara, dan privatisasi BUMN. Kedua langkah ini bukan hanya simbol keberanian politik, tetapi juga awal dari proses pemulihan ekonomi yang lebih mandiri, yang memberikan pesan kuat bahwa Indonesia siap berdiri di atas kaki sendiri. Jadi, walaupun masa jabatannya cuma 3 tahun, Ibu Mega berhasil nunjukin kalau dengan pendekatan yang tenang, terukur, dan berbasis data, ekonomi Indonesia bisa bangkit lagi. Beliau mewariskan ekonomi yang jauh lebih stabil dibanding saat pertama kali menjabat, dan banyak dari kebijakan dasar yang beliau tanamkan waktu itu jadi pijakan buat presiden-presiden setelahnya. Salut buat Ibu Presiden yang kerja keras tanpa banyak bicara. Merdeka!